Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama Siti Inayah Wulandari Nur dan Laili Kamilatul Hasanah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Tanjung Jember. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul proses konseling kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah BK kelompok yang diampu oleh Ibu dosen Ora Gores Uke MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi konseling, tahap-tahap konseling kelompok, dan tujuan konseling kelompok. Yang pertama, definisi konseling kelompok. Proses konseling kelompok merupakan tahapan-tahapan perkembangan yang dialami oleh kelompok selama menjalani konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah melalui dinamika kelompok dalam konseling kelompok. Yang kedua, tahap-tahap konseling. Menurut Thohiri, terdapat beberapa tahapan yang penting untuk diperhatikan, yaitu persiapan, pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Sedangkan menurut Prayitno, terhadap tahap-tahap dalam konseling kelompok yaitu 1. Tahap pembukaan, yaitu tahap untuk membentuk suatu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada tahap pembentukan ini adalah 1. Anggota kelompok memahami pengertian dan tujuan konseling kelompok. 2. Timbulnya susunan kelompok dalam konseling kelompok. Yang 3. Timbulnya minat anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok mulai dari awal sampai akhir. Yang keempat, timbulnya sikap saling mengenal, percaya, dan menerima. Yang kelima, timbulnya suasana bebas dan terbuka. Yang keenam, dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan perasaan. 2. Tahap peralihan atau transisi, yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan kelompok kegiatan berikutnya yang lebih terarah. Pada saat ini timbullah keterampilan memimpin dan beberapa hal, yaitu ketepatan waktu, kemampuan melihat perilaku anggota, dan mengenal emosi di kelompok lainnya. Adapun hal tersebut adalah kepekaan waktu, observasi perilaku, dan pengenalan suatu emosi. 3. Tahap kegiatan. Tahap ini mengataskan masalah pribadi anggota kelompok. Kegiatan ini meliputi setiap kelompok mengemukakan masalah pribadi yang perlu mendapatkan bantuan untuk pengentasannya. 4. Tahap akhir, yaitu tahap akhir kegiatan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh kelompok serta merencanakan kegiatan lanjutan. Yang selanjutnya adalah tujuan konseling kelompok. Tujuan konseling kelompok bukan memiliki kelompok pemenang, melainkan kelompok yang memerlukan. Apa maksudnya? Karena tujuan konseling kelompok adalah memenuhi kebutuhan dan penyediakan. Menurut Ohsen, sebagaimana dikutip Wilkan dan Hestuti, tujuan konseling kelompok adalah A. Masing-masing klien memahami dirinya dengan baik dan menemukan dirinya sendiri berdasarkan pemahaman diri dan lebih terbuka pada aspek-aspek positif dalam kepribadiannya. B. Para klien lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu mengekaan, dan penghayatan ini akan membuat mereka peka terhadap kebutuhan masing-masing klien menetapkan dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama yang mengandung tuntutan penerimaan orang lain dan harapan akan diterima orang lain. D. Masing-masing klien semakin menyadari bahwa hal-hal yang diperhatikan bagi dirinya kerap juga menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai resisten. Apa sih resisten itu? Resisten dalam bahasa Inggris berasal dari kata resist dan ends yang artinya menunjukkan pada posisi sebuah sikap yang cenderung untuk berperilaku bertahan, menentang, berusaha melawan, dan upaya untuk beroposisi. Proses konseling ini, resistensi merupakan sebuah strategi pertahanan konseling untuk mencegah analisis atau terapi yang masuk dan memahami permasalahan seorang konseli. Untuk yang terakhir yaitu mengenai teknik-teknik untuk menangani seorang konseli yang resisten.
Untuk menangani seorang konseli yang resisten, seorang konselor sendiri diharuskan untuk menguasai beberapa teknik. Di antaranya yaitu yang pertama adalah konselor harus membantu anggota membedakan perasaan mereka dengan kelompok lain secara lebih tegas. Yang kedua yaitu menggunakan teknik defensif sementara, dan yang terakhir yaitu menggunakan teknik konfrontasi langsung. Demikian itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang dipahami, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.